Halo guys, kembali lagi bersama saya Evan. Jadi di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan sebuah film dengan judul The Kingsman. Film ini merupakan film lanjutan dari seri sebelumnya, namun cerita kali ini lebih fokus pada awal dibentuknya agensi Kingsman sebagai agen mata-mata terbaik di dunia. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Ya udah guys, tanpa berlama-lama ini dia alur cerita filmnya. Cerita ini diawali dengan seorang pria bernama Orlando bersama dengan anaknya yang bernama Conrad dan istrinya bernama Emily. Mereka sedang mengunjungi teman lamanya seorang jenderal bernama Kitchener pada sebuah camp di tengah padang gurun di wilayah Afrika. Orlando ini adalah seorang bangsawan Inggris yang diundang ke sana untuk dimintai bantuan oleh seorang jenderal Kitchener. Mereka juga ditemani seorang pria bernama Sola yang melayani keluarga Oxford selama perjalanan mereka. Karena terlalu lama menunggu, Emily memutuskan untuk ikut masuk ke dalam camp tersebut. 12 tahun kemudian, Conrad dan ayahnya tiba di kediaman mereka setelah melakukan perjalanan menggunakan pesawat pribadinya. Di sana juga terlihat Cola yang sedang melayani keluarga Oxford. Lalu Orlando mengajak berbincang seorang pelayan wanita bernama Polly tentang dirinya yang masih khawatir akan keselamatan Conrad. Di luar rumah, Conrad terlihat sedang melaksanakan latihan bersama Sola menggunakan sebilah kayu yang dilumuri cat. Lalu sore harinya, Conrad diajak ayahnya mengunjungi sebuah toko penjahit bernama Kingsman dan memesan setelan jas untuk putranya itu. Di sana, Conrad berusaha untuk meyakinkan ayahnya bahwa dirinya sudah dewasa dan tak ingin diperlakukan layaknya anak kecil. Setelahnya, mereka bertemu dengan Kitchener dan juga ajudannya bernama Morton. Kitchener lalu kembali meminta bantuan kepada Orlando untuk menemui teman mereka yang lain bernama Ferdinand di wilayah Serbia. Meskipun Orlando merupakan seorang penganut fasisme atau orang yang tidak menyukai kekerasan, akhirnya ia pun setuju untuk membantu Kitchener. Di tempat lain, terlihat seorang pria bernama Rasputin terlambat menghadiri sebuah rapat yang tengah diadakan di dalam sebuah kandang di atas tebing. Anggota dari rapat ini adalah orang-orang penting dari setiap negara yang memiliki ambisi untuk mengubah dunia. Dengan seorang pemimpin berkepala botak, rapat pun dimulai. Kemudian masing-masing anggota tersebut diberikan sebuah cincin dengan gambar hewan sesuai karakter mereka. Di dalam cincin tersebut terdapat sebuah pil sianida, karena jika mereka gagal menjalankan misi, secara otomatis mereka akan meminumnya. The box is in front of you. A tortoise worthy of a better animal. Are you ready? The prisoners can survive. Keesokan harinya, Prinsip pun membuat sejenis bom kecil untuk menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Saat Ferdinand bersama Orlando melintas di sebuah jalan, Prinsip pun segera melemparkan bom tersebut. Namun usahanya gagal karena berhasil ditangkis oleh Conrad. Kemudian Orlando mengajak Conrad untuk segera kembali ke Inggris. Ia pun menyesal karena telah mengajak putranya itu. Prinsip yang merasa tugasnya gagal memutuskan untuk menelan pil sianida. Namun tanpa sengaja, Ferdinand yang merupakan targetnya kembali muncul di hadapannya. Di perjalanan mereka pulang menuju Inggris, Orlando menceritakan sebuah kisah tentang tiga raja. Tiga raja tersebut merupakan saudara sepupu yang kini memimpin negara Inggris, Jerman, dan juga Rusia. Dari ketiga anak itu, hanya Raja Inggrislah yang memiliki niat untuk menjaga perdamaian dunia. Ia pun lalu mengirimkan surat kepada saudaranya yang lain untuk tidak terpancing oleh kejadian pembunuhan Ferdinand. Di sisi lain, terlihat salah satu ajudan Kaisar Wilhelm dari Jerman yang merupakan salah satu orang yang hadir dalam sebuah rapat di atas tebing. Di sini, Erik menyarankan kepada Kaisar untuk mengabaikan surat tersebut dan memulai perang dengan Rusia. Sedangkan Kaisar Rusia yang bernama Nicholas juga mendeklarasikan perang dengan Jerman atas saran dari seorang percayanya Rasputin, yaitu dukun yang disegani pada masa itu. Akhirnya, rumor akan terjadinya perang itu pun terdengar oleh Orlando dan juga Kitchener yang membuat Conrad kembali berusaha untuk bergabung dengan militer. Namun hal itu kembali ditentang oleh ayahnya yang tak ingin kehilangan putra satu-satunya itu di medan pertempuran. Tidak lama kemudian, sang ayah menceritakan kejadian masa lalunya, bahwa dulu dirinya juga sempat bergabung menjadi salah satu prajurit Inggris. Kemudian ia pun menyesal karena telah membunuh musuhnya hanya demi ambisi penguasa pada masa itu. Orlando juga telah meminta Kitchener untuk tidak meloloskan Conrad jika dirinya mendaftar menjadi prajurit. Sedangkan di tempat lain, pria botak dan anggotanya mulai menjalankan misi mereka membuat Rusia dan Jerman saling berperang. Misi dari pria botak selanjutnya adalah menarik mundur Rusia dari peperangan tersebut dan membuat Jerman menyerang Inggris dengan kekuatan penuhnya.
Ia pun juga menugaskan Rasputin untuk mewujudkan hal tersebut. Rasputin pun langsung menjalankan misinya dengan membuat putra dari Kaisar Rusia mengalami keracunan setelah memakan permen yang dibuat olehnya. Ia juga memerintahkan Kaisar Nicholas untuk menarik pasukannya dari perang melawan Jerman. Setelah istrinya memohon demi keselamatan anaknya, Nicholas pun setuju dengan perintah itu, yang membuat Rasputin berpura-pura menyadarkan putra mereka. Selain sebagai dukun palsu, Rasputin juga memberikan sejenis opium kepada Kaisar Nicholas dan istrinya, yang membuat mereka tunduk kepadanya. Hal itu ternyata sudah dipantau oleh Felix sepupu Konrad yang berada di Rusia, sekaligus melaporkan semua kejadian itu kepada Konrad. Konrad pun kemudian segera melaporkannya kepada Kitchener yang langsung membuat misi rahasia bersama Morton untuk membunuh Rasputin. Let's just hope we don't make such a mess of things in Russia. Atas kematian dari Kitchener, kembali membuat Konrad semakin ingin untuk bergabung menjadi prajurit Inggris. Kali ini, Orlando mengabulkan keinginan putranya itu dan membawanya untuk masuk ke dalam sebuah ruangan rahasia. Orlando yang terkenal akan fasisme ternyata telah membuat sebuah agen mata-mata bersama Polly dan juga Sola. Dan untuk ikut mengambil bagian dalam peperangan, Orlando telah menempatkan para pelayan di tiap negara sebagai informan mereka. Dari hasil interogasi yang dilakukan Orlando kepada pelaku pembunuh Ferdinand dan juga informasi dari pelayan di kediaman Kaisar Nicholas, dapat diketahui bahwa Rasputin memiliki sebuah organisasi terstruktur yang memungkinkan untuk mengendalikan perang yang sedang terjadi. Atas informasi tersebut, mereka pun memutuskan untuk membunuh Rasputin dengan meracuni kue yang merupakan makanan kesukaannya. Konrad pun juga ditugaskan untuk merayu Rasputin yang ternyata adalah seorang gay agar mau makan kue berisikan racun tersebut. Pada sebuah pesta yang dihadiri para bangsawan dan juga Rasputin, Orlando dan Konrad datang untuk melancarkan misi mereka. Konrad pun di sini mulai merayu Rasputin di tengah-tengah makan malam para bangsawan. Namun hal itu tidak berjalan mulus guys, karena Rasputin di sini justru meminta Orlando untuk menemaninya di ruangan tertutup. Di dalam ruangan itu, Rasputin memerintahkan Orlando untuk melepaskan celananya agar ia bisa mengobati luka di kakinya akibat tembakan peluru beberapa tahun lalu. Tepat di atas meja tersaji sebuah kue berisikan racun yang sengaja disiapkan untuk Rasputin. Tanpa ragu, ia pun memakannya dan mulai mengobati kaki Orlando sekaligus dihipnotis. It's Rasputin, not your father. Yeah. Why do you want to see the Tsar? Good, now we're getting somewhere. Did not agree with me. Setelah itu, Rasputin meminta Orlando untuk berendam di air dingin agar kakinya bisa kembali normal. Meski tak percaya bahwa kakinya kini membaik, Orlando akhirnya mengikuti perintah dari Rasputin. Rasputin yang selama ini selalu sarapan dengan kopi sianida, ternyata menyadari racun sianida yang ditaruh di dalam kue yang ia makan sebelumnya. Dan seketika itu, Rasputin langsung berusaha untuk membunuh Orlando. Tidak lama kemudian, Sola dan Konrad yang dari tadi telah mendengarkan pembicaraan mereka dari luar segera masuk untuk menyelamatkan Orlando. Rasputin yang merupakan salah satu penari balet terbaik di Rusia mulai membuat Sola kewalahan saat bertarung dengannya. Merasa Rasputin gagal menjalankan misinya, si pria botak pun memerintahkan anggota lainnya yaitu Lenin untuk melanjutkan misi tersebut. Sedangkan Orlando dan yang lainnya merayakan keberhasilan mereka dengan bersulang di dalam kereta, sekaligus merayakan ulang tahun Konrad yang ke-19. Dan untuk kesekian kalinya, Konrad kembali meminta restu dari ayahnya agar bisa bergabung dengan satuan militer. Namun ayahnya kembali tidak memberikan restunya dan hal itu akhirnya membuat Konrad memutuskan untuk mendaftar menjadi prajurit Inggris meski tanpa restu dari sang ayah. Misi dari pria botak kali ini adalah untuk menghancurkan negara Inggris yang dipimpin oleh Raja George dengan membuat rakyat mereka kelaparan. Tak ingin membuat Amerika sebagai sekutu Inggris ikut turun dalam perang kali ini, Eric meminta kepada Kaisar Wilhelm untuk mengirimkan sebuah pesan rahasia kepada sekutu mereka di Meksiko. Pesan itu pun didengar oleh Angkatan Laut Inggris yang dipimpin oleh Morton dan diketahui juga oleh Orlando. Ia pun kemudian segera memerintahkan Polly untuk memecahkan kode rahasia itu.
Ternyata kode rahasia itu adalah permintaan agar Meksiko menyerang Amerika sebagai serangan peralihan. Di sisi lain, Konrad mulai menjalankan latihannya sebagai prajurit Inggris di kamp pelatihan Inggris. Gentlemen, T1 intercept. Is the aid a Z or is it an R? He proposes an alliance with Mexico. Well done, you. Presiden Wilson yang mendapati berita rahasia dari pihak Jerman itu menolak untuk percaya dan memilih untuk tidak melakukan apapun selama tidak ada bukti. Orlando pun kemudian melaporkan penemuan kode rahasia itu kepada Raja George dengan tujuan untuk mengakhiri peperangan saat itu. Kemudian Raja George mengajak Orlando untuk bersulang dan memberikan jaminannya bahwa putranya yang telah menjadi seorang prajurit akan ditugaskan kembali ke Inggris demi keselamatannya. Konrad yang menyadari ayahnya masih ikut campur dalam keputusannya untuk bergabung menjadi seorang prajurit, kemudian menemui seorang kopral bernama Red dan mengirimnya untuk menemui ayahnya di Inggris. Konrad di sini menukar identitasnya dengan Red agar dirinya bisa ikut perang ke medan pertempuran dan Red sendiri ditugaskan untuk menemui ayahnya. Setelah berhasil meyakinkan Sola bahwa ia adalah teman dari Konrad, Red pun dipersilakan untuk bertemu dengan Orlando. Di dalam sana, Red pun memberikan sepucuk surat yang ditulis langsung oleh Konrad tentang keinginan dirinya untuk bisa ikut berperang di garis depan sebagai seorang prajurit. Di dalam surat itu juga dituliskan bagaimana peperangan pertama yang dihadapi oleh Konrad di medan pertempuran melawan pasukan Jerman. Saat baru tiba di sebuah parit, ia dan prajurit lainnya diperintahkan untuk melindungi seorang kurir informasi yang sedang berlari ke arah mereka. Merasa informasi yang dibawa kurir itu adalah sebuah informasi penting, salah seorang perwira di sana kemudian memerintahkan beberapa prajurit untuk menyelamatkan kurir itu pada malam hari. Konrad yang ikut tergabung dalam misi penyelamatan itu pun bersama 6 prajurit lainnya mulai mendekati lokasi si kurir yang ternyata telah ada beberapa tentara Jerman yang juga mencari informasi tersebut. Tak ingin menarik perhatian kedua negara, para prajurit ini tidak diperbolehkan untuk menembak dan mulai bertarung dengan sebilah sangkur. Konrad yang selamat akhirnya bertemu dengan si kurir yang kehilangan salah satu kakinya akibat ledakan sebelumnya. Si kurir tersebut lalu meminta kepada Konrad untuk membawa informasi tersebut dan pergi kembali ke camp mereka. Namun Konrad di sini menolak dan memilih untuk pergi bersama dengan menggendong si kurir pada pagi harinya. He took the full force of that blast, sir. Archie. That was Corporal Archie Reed. Fucking German spy. I'm coming! Your son was killed in action, son. Informasi dari kurir yang berhasil diselamatkan oleh Konrad ternyata menjadi bukti kuat yang membuat Presiden Amerika mulai mempertimbangkan untuk ikut dalam perang. Namun di sisi lain, pemimpin Rusia mendeklarasikan pengunduran dirinya dari jabatan pemimpin negara sesuai dengan rencana yang diatur sebelumnya oleh Rasputin. Sedangkan Erik bersama dengan Mata mendatangi kembali pimpinan mereka untuk melaporkan kemungkinan Amerika yang akan ikut berperang. Si pria botak pun di sini kemudian memerintahkan Mata untuk menghubungi agen mereka di Amerika yang bernama Dupont untuk memberikan Mata akses agar bisa bertemu langsung dengan Presiden Wilson. Di tempat lain, Orlando yang masih terpukul atas kematian putra semata wayangnya itu kedatangan Raja George yang memberikan medali kehormatan milik putranya Konrad sekaligus memberitahukan posisi Inggris yang saat ini dalam keadaan genting. Berhasil menyadarkan Orlando, mereka pun mulai melanjutkan misinya dengan menyelamatkan Inggris dari perang yang dihadapi saat ini. Orlando pun kemudian bertemu dengan seorang duta besar untuk mencari informasi dari misi tersebut. Di dalam sana, Orlando tanpa sengaja menemukan sal merah sama persis dengan sal yang digunakan oleh pembunuh Ferdinand sebelumnya. Tidak lama kemudian, seorang wanita pemilik sal tersebut keluar dari ruangan duta besar yang ternyata itu adalah Mata. Dari informasi yang dikatakan oleh sang duta besar, Mata ternyata telah merayu Presiden Wilson dengan melakukan goyangan seperti stripper di depannya. Di mana hal itu akan menjadi senjata agar Amerika tidak ikut ke dalam perang yang diatur oleh si pria botak. Sementara itu, duta besar berusaha mencari rekaman asli kejadian memalukan tersebut. Dengan menginterogasi Mata, Orlando memilih untuk mencari tahu asal dari sal merah tersebut dengan mendatangi toko penjahit Kingsman. Kain kasmir yang didapat dari domba jenis Kamaliro ini berasal dari sebuah wilayah pegunungan. Kemudian Orlando bersama Polly dan juga Sola langsung menuju lokasi tersebut menggunakan sebuah pesawat miliknya.
Orlando pun di sini mulai melakukan rencana mereka dengan terjun ke atas sebuah tebing menggunakan parasut buatannya agar bisa menembakkan suar sebagai tanda untuk Polly dan juga Sola. Karena tersangkut di tepi jurang, Orlando pun segera berusaha memanjat tebing agar bisa sampai ke atas sana. Hampir saja terjatuh saat sebuah batang pohon jatuh ke arahnya, Orlando akhirnya berhasil memanjat ke atas sana. Di atas sana, Orlando mendapati bahwa rekaman asli itu ada di dalam sana bersama dengan si pria botak. Orlando yang berusaha mengejar orang yang membawa rekaman itu harus terjebak di dalam sebuah ruangan bersama seorang pria bertubuh besar dan harus melawannya. Get to the lift. Merasa pusat dari kekacauan itu adalah si pria botak yang berada di dalam sana, Orlando pun kemudian mengajak Sola untuk membunuhnya. Kembali menghadapi anak buah si pria botak yang telah menanti mereka berdua pun akhirnya berhasil sampai ke kandang tersebut. Namun ternyata si pria botak telah mengetahui kedatangan mereka dan menyambutnya dengan tembakan dari senapan mesin. Mencoba mengintimidasi Orlando, si pria botak pun menantangnya dengan berduel pedang 1 lawan 1. They're shaped as gentlemen. Morton. You see, Akibat kelicikan si botak Morton, ia pun akhirnya harus tewas setelah si domba yang dulu tanduknya pernah dipotong memilih membalaskan dendamnya kepadanya. On your mercy, old boy. You're right. Sola pun ternyata berhasil selamat dari peluru yang ditembakkan Morton sebelumnya. Sedangkan di tempat lain, Presiden Wilson yang telah mendapatkan rekaman asli tersebut segera memerintahkan para jenderal untuk ikut dalam perang sebagai sekutu dari Inggris dan membuat mereka menang dalam pertempuran kali ini. Sedangkan Kaisar Wilhelm harus mundur dari jabatannya sebagai Kaisar Jerman dan Kaisar Nicholas dibantai habis bersama keluarganya. Beberapa hari kemudian, Orlando mengadakan sebuah rapat di sebuah toko penjahit Kingsman dengan beberapa tamu undangan yang merupakan orang-orang penting termasuk Raja George. Di tempat inilah, Orlando mendeklarasikan berdirinya sebuah agensi intelijen tingkat tinggi yang berdiri sendiri demi menjaga perdamaian di dunia. Dan film pun berakhir. Yaudah guys, semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian semua. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! The balance of my new flock, thanks to you, comrade Awal. Position in this world, my friend. And your name? Adolf Hitler. Glory, glory, what a hell of a way to die. Glory, glory, what a hell of a way to die. Glory, glory, what a hell of a way to die. He ain't